Nama budaya, perkenalkan saya Felicia Marcella dengan NIM 1432424. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait Sigalvada Sutta, khususnya arah atas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu tidak hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, tetapi juga kebutuhan batin dan spiritual. Sang Buddha melalui Sigalvada Sutta mengajarkan bagaimana manusia seharusnya membangun hubungan sosial yang harmonis. Ajaran ini dikenal sebagai ajaran 6 arah kehidupan. Nah, salah satu yang akan dibahas di sini adalah arah atas yang melambangkan pertapa dan brahmana, yaitu guru agama, rohaniwan, dan biku yang membimbing manusia menuju kehidupan bermoral dan pembebasan batin. Sigalvada Sutta terdapat dalam Digha Nikaya, di mana Sang Buddha menjelaskan kepada serigala bahwa menghormati 6 arah bukan dilakukan dengan ritual kosong, melainkan dengan melaksanakan kewajiban sosial secara benar. Arah atas melambangkan samana dan brahmana, yaitu mereka yang meninggalkan kehidupan duniawi untuk menjalani kehidupan spiritual, menjaga sila, melatih batin, dan mengajarkan dhamma. Mereka berperan sebagai petunjuk jalan, bukan sebagai objek pemujaan. Nah, hubungannya umat dengan pertapa dan brahmana ini adalah hubungan timbal balik. Jadi dilandasi rasa hormat, kebajikan, dan cinta kasih. Sebenarnya siapa yang dimaksud pertapa dan brahmana? Jadi pertapa dan brahmana tidak terbatas pada istilah kasta, melainkan pada praktik hidup suci. Mereka adalah individu yang menjalani hidup sederhana, menjaga sila, melatih meditasi, mengembangkan kebijaksanaan, dan mengajarkan dhamma demi kesejahteraan banyak makhluk. Peran ini diwujudkan oleh biku, bikuni, rohaniwan yang menjalankan dan mengajarkan dhamma secara benar. Nah, ada juga kewajiban umat terhadap pertapa dan brahmana. Yang pertama, berbuat baik melalui perbuatan jasmani. Yang kedua, berbuat baik melalui ucapan, seperti berbicara dengan sopan, tidak merendahkan, dan memiliki rasa hormat. Lalu yang ketiga, berbuat baik melalui pikiran, dengan memiliki niat yang tulus dan tidak memandang rendah seseorang. Yang keempat, memberikan dana atau dukungan materi seperlunya sebagai bentuk kebajikan dan dukungan. Lalu yang kelima, memberikan kesempatan dan keterbukaan. Misalnya, dengan mendengarkan dhamma dan memberi ruang bagi bimbingan spiritual. Semua ini bukanlah kewajiban yang dipaksakan, melainkan latihan batin untuk menumbuhkan kebajikan dan rasa hormat. Ada juga kewajiban pertapa dan brahmana terhadap umat. Yang pertama, mencegah umat dari perbuatan jahat dan merugikan. Kedua, mendorong umat untuk melakukan kebajikan dan hidup bermoral. Yang ketiga, menumbuhkan cinta kasih dan welas asih dalam kehidupan umat. Yang keempat, mengajarkan dhamma yang belum diketahui. Kelima, menjelaskan dan memperdalam dhamma yang telah diketahui. Keenam, menunjukkan jalan menuju kebahagiaan dan pembebasan, bukan ketergantungan. Dengan demikian, pertapa dan brahmana berfungsi sebagai penuntun batin, bukan figur yang harus disembah secara membuta. Nah, oke, mungkin masuk ke pengalaman pribadi saya. Jadi sebenarnya sebelum saya merantau ke Bandung, di kota asal saya tuh saya cukup jarang untuk ke wihara gitu. Bahkan saya tuh masih minim lah tentang ajaran Buddha. Nah, suatu hari sekolah saya tuh memberikan tugas gitu. Memberikan tugas untuk ibadah di tempat ibadahnya masing-masing. Lalu awalnya kan saya memang ke wihara itu dengan tujuan untuk mengerjakan tugas tersebut. Tapi setelah di wihara, saya tuh benar-benar dapat pandangan baru, dan itu yang ngebuat saya tuh jadi kayak
sering untuk ke wihara. Jadi setiap minggu saya ke wihara pada akhirnya. Dan saya merasa senang aja saya ke wihara tuh. Padahal sebelumnya tuh alasan saya tidak mau ke wihara itu karena pertama gak ada temen. Tapi setelah dapat tugas itu, saya tuh merasa saya memang pengen ke wihara gitu. Bukan karena temen, tapi memang kemauan saya untuk ke wihara dan mempelajari agama Buddha itu secara lebih lanjut gitu. Nah, terus juga mungkin yang di perkuliahan ini saya cukup kaget dan cukup kagum juga karena ternyata di ITB tuh ada mata kuliah agama Buddha yang membuat saya tuh jadi bisa mempelajari agama Buddha tuh lebih lanjut lagi. Dan setelah diajarin sama Pak Toto, menurut saya tuh banyak banget pengetahuan-pengetahuan yang mungkin tuh sebelumnya saya belum tahu. Sebelumnya tuh saya bahkan kayak mungkin miskonsepsi juga. Tapi setelah di kelas itu saya ngedengerin materi-materinya, ternyata tuh saya jadi dapat pandangan baru juga gitu. Melalui Sigalopada Sutta, Sang Buddha mengajarkan bahwa kehidupan yang harmonis dibangun melalui hubungan yang benar di setiap arah kehidupan. Nah, arah atas sebagai simbol pertapa dan brahmana mengingatkan kita akan pentingnya bimbingan spiritual dalam mencapai kehidupan yang bermakna. Sabe sata bawatu sukitata, Namo Buddhaya.